gue pengen ngomongin kenapa orang-orang kira kalau lu tuh pemalas. Bahkan diri lu sendiri menilai diri lu sebagai orang yang kurang produktif. Dan lu sadar di hidup ini lu pengen lebih, lu pengen dapat lebih banyak. Gue pengen mulai pembicaraan ini dari faktanya, yaitu lu tuh bukan pemalas, tetapi lu nggak tahu apa aja yang perlu diambil di langkah-langkah lu ke depannya untuk maju. Maju ini adalah konsep yang abstrak, karena bukan semua hal yang kita lakukan di dunia itu bisa menuntun kita terhadap kemajuan. Dan yang pasti namanya adalah lack of clarity, yang bahasa Indonesianya adalah tidak kebayang masa depan sendiri atau ketidakjelasan terhadap masa depan sendiri. Jadi ketika lu ngeliat ke masa depan lu, itu sangat abstrak. Yang lu lakukan apa, nilai yang lu berikan apa, fungsi dari lu apa, tempatnya di mana, industrinya apa, pendapatannya berapa, itu semua sangat abstrak dan hampir tidak ada gitu. Dan gua nggak nyalahin lu kalau misalnya lu itu kebingungan ya tentang permasalahan seperti ini gitu. Dan gue malahan di sini melihat kalau keinginan untuk maju itu sebagai hal yang mulia yang bisa datang dari setiap orang individu, karena setiap individu ini bisa menciptakan dampak yang positif untuk dirinya, yang kemudian dia bisa ciptakan dampak positif untuk orang-orang di sekitarnya, apalagi dan termasuk juga orang-orang yang tercinta kita, seperti keluarga kita, adik-adik kita, orang tua kita, istri kita, dan orang-orang yang kita pengen banggakan lah gitu. Yang pasti konsekuensi dari lack of clarity atau ketidakjelasan berkaitan masa depan lo ini itu memiliki konsekuensi yang sangat buruk gitu. Kayak escapism, ini hal-hal yang enteng ya, kayak misalnya kebanyakan main video game, kekurangan produktivitas, terlalu banyak pengen healing, terlalu pengen banyak nongkrong-nongkrong. Jadi lu nggak tahu yang lu inginkan itu sebenarnya hal yang menyakiti lu. Tiap detik lu berjalan dalam konsep yang seperti ini adalah setiap detik lu tuh tidak nyaman dan sakit gitu. Dan ada realita yang lebih nyaman, yaitu di mana lu itu memiliki kejelasan ini, dan kita akan ke sana. Terus yang lebih ekstrimnya adalah low life, dan ini kayak perilaku seperti kayak tawuran, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, melakukan narkoba, menipu orang lain, dan kejahatan sama orang-orang lainnya gitu loh. Ya itu karena mungkin keinginan untuk maju ini yang tidak tersalurkan, tidak memiliki jalan diekspresikan dengan baik gitu. Yang jelas ya alasan kenapa ini kejadian itu nomor satu ya kita tuh kurang bimbingan, dan kita ini kita nggak ada arahan di hidup ini, kita mau ngapain gitu. Dan itu datang karena generasi sebelumnya lu mau salahin mereka boleh, lu mau salahin pemerintah, lu mau kritik pemerintah boleh, tetapi kalau gue pribadi lebih nyaman mengambil perspektif di mana ya gua apapun kesalahan siapapun yang lakukan terhadap gua, yang memikul tanggung jawab, yang memikul bebannya, yang memikul sakitnya itu adalah gua. Dan mereka nggak bisa ngeluarin gua dari rasa sakit ini gitu. Dan gua nggak bisa menuntut mereka karena satu dan lain hal ya. Karena kalau misalnya pemimpin sebelumnya kan bergulir, namanya juga demokrasi, tiap 5 tahun juga berganti, dan orang tua kita juga melihat perubahan dari teknologi dan nggak tahu mau ngarahin dan bimbing kemana. Jadi sebenarnya setiap orang tuh kalau nggak terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri, ya juga bingung gitu, sama kayak lo. Dan di sini diperparah dengan budaya yang ada di Indonesia, seperti kroni gitu, kayak ini orang punya power dan temen-temennya yang diprioritasin, nepotisme, mementingkan keluarga dulu yang belum tentu juga kompeten, yang kesannya memberi image bahwa loyalitas itu lebih penting daripada orang-orang yang ahli. Bahwa keluarga itu ya lebih penting untuk diberi power yang mengontrol nih jutaan jiwa di bawahnya dibandingkan orang-orang yang memiliki kapasitas. Skill menjilat, soft skill menjilat itu lebih penting daripada ketelatenan, intelligence, pembelajaran dan pengetahuan gitu. Dan itu sebenarnya hal yang buruk karena itu membuat konklusi bahwa negara ini atau budaya kita bukan budaya meritokratis. Nah, di sini malah gue pengen cerita sedikit tentang kasus lumayan ekstrim ya. Temen gue sebagai PNS kompeten banget. Karena saking dia kompetennya, saking dia telatennya, kerjaannya selesai on time, atasannya ini nggak mau merekomendasikan dia terhadap jabatan-jabatan yang lebih baik gitu. Jadi kesannya malah karena kompetensi dia stuck. Tapi yang gue pengen jelaskan adalah, yaitu adalah contoh yang ekstrim. Nggak semua contoh di Indonesia itu berujung seperti itu gitu. Yang jelas adalah terkadang ada budaya yang seperti itu, dan itu harus ya gimana lu bisa mensiasati itu gitu loh untuk tetap maju ya. Karena kan dapat jabatan adalah, kita nggak usah munafik, itu adalah bentuk dari kemajuan gitu.
Terlebih dari itu semua, yang mau gue sampaikan adalah kompetensi itu tetap penting dalam jangka yang panjang. Karena orang-orang ini, siapapun mereka itu, pasti ujung-ujungnya ya blunder. Dan orang-orang kompeten ini kemudian bakal dicari gitu. Dan itu menjadi momentum yang baik untuk orang-orang ini kemudian bisa step up dan terlihat dan dianggap dan kemudian memberikan nilai dengan cara yang secara lebih masif gitu loh, dan melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar. Tetapi kan pertanyaannya, berapa lama anjir? Dan belum tentu lu nyampe sana, belum tentu orang notice lu, karena bisa aja pas lu udah kompeten ada yang lebih kompeten daripada lu yang lebih dekat sama sumber power gitu. Ya udah, lu fokus sama yang lu bisa lakukan. Lu membuat diri lu, atau enggak orang lain, atau enggak perusahaan mereka, atau enggak perusahaan lu untuk memiliki nilai yang bisa diberikan ke masyarakat. Karena lu jangan salah bahwa semua hal itu nggak berurusan selalu sama pemerintahan gitu. Ya, gue tahu kebijakan mereka itu sangat penting terhadap kehidupan sehari-hari dan juga wira usaha ya. Tetapi masih banyak ruang gerak dan lini di sini di mana lu bisa memfokuskan diri lu untuk menciptakan kompetensi, untuk menciptakan produk dan jasa penawaran yang terbaik untuk konsumen, karena selalu ada yang membutuhkan, selalu ada yang butuh makan, selalu ada yang butuh inovasi gitu, dan mereka rela ngeluarin duit untuk memenuhi kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan mendapatkan inovasi tersebut. Ya selama lu nunggu ya, atau nggak usah nunggu deh, selama lu hidup lebih baiknya ya lu berusaha memberikan nilai tambah untuk orang lain dan berusaha mendapatkan uang dari melakukan itu. Karena ini bukan pernyataan yang naif ketika gue bilang bahwa dunia itu memang membutuhkan lu. Dan lu jangan selalu berpikir kalau ada orang lain yang bisa menggantikan tempat lu, ada orang lain yang lebih daripada lu, which is sometimes not true ya. Kadang-kadang emang ada aja yang lebih kompeten daripada lu. Tetapi gimana pun juga, dunia itu membutuhkan orang-orang yang kompeten. Dunia itu membutuhkan orang-orang yang punya skill. Dunia itu membutuhkan orang-orang yang punya keahlian gitu loh, di bidang-bidang banyak banget. Kita bakal lebih mengerucut nih di diskusi ini lebih dalam. Dan dunia itu membutuhkan orang-orang yang bisa diandalkan. Pertanyaan gue balik lagi ya, kenapa bukan lu gitu? Mungkin nggak besok, bulan depan atau tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tetapi di dalam perjalanan itu, kalau lu bisa membangun kompetensi yang membawakan lu uang, why not? Mungkin gue pengen sampaikan kalau misal di sini dunia itu bersifat sangat jual mahal gitu, dan egonya besar. Dan dia gak bakal mengapresiasi, menghargai lu, memuji lu untuk setiap kemajuan yang lu bisa lakukan di segala lini hidup lu. Dia bakal diem aja sampai kemudian dia ada kebutuhan dan lu kasih penawaran dan dia mau kerja sama-sama lu. Dan dunia yang gue maksud ini sebenarnya dunia bukan secara teknis ya. Gue bukan ngomongin tentang benda mati. Gue ngomongin dunia sebagai tempat hidup manusia, sosial sistem dan hierarki yang ada di dalamnya, di mana semua orang itu ya berusaha mendapatkan yang lebih baik di hidup mereka. Malah kalau bisa lihat, nepotisme adalah upaya orang-orang yang punya power untuk menaruh orang-orang yang nggak kompeten atau kurang kompeten untuk berada di posisi power. Nepotisme itu sendiri terjadi karena ya emang semua orang tuh sadar betapa pentingnya untuk maju di hidup ini, dan selayaknya lu juga berusaha melangkah ke arah sana. Bahkan kompetensi lu itu dibutuhin sama dunia. Artinya apa? Ya mari kita break it down to smaller parts. Ini gue melihat seperti ini sih. Mungkin sebenarnya lebih banyak, tapi ini yang relevan aja biar video juga nggak terlalu kepanjangan. Yaitu pertama, dia bakal menilai lu berdasarkan skill apa yang lu miliki yang relevan terhadap pemenuhan kebutuhan mereka. Karakter apa yang lu miliki yang ngebikin lu bisa diandelin dibandingin orang lain. Jaringan apa yang lu telah bangun yang bisa mendukung lu untuk memenuhi agenda yang sudah dipercayakan terhadap lu. Dan lebih lanjutnya lagi, sumber daya apa yang lu miliki yang bisa mempermudah misi yang lu sudah terima atau tentukan ini. Yang artinya semua ini mulai dari lu. Mulai dari hal-hal tentang diri lu yang lu bisa bangun dan tidak bisa bangun, yang di luar kontrol lu. Mulai dari diri lu sendiri, dari hal yang lu bisa kontrol dari diri lu, dan hal yang lu gak bisa kontrol. Sebenarnya mulai dari mana gitu, kayak apa tentang diri gua? Pengalaman. Lu mulai dari pengalaman lu. Dan di sini untuk orang-orang yang punya banyak pengalaman, itu hal yang sangat menguntungkan mereka lebih daripada orang-orang yang nggak punya banyak pengalaman. Kenapa? Karena minimal dengan pengalaman lu tuh jadi bisa tahu apa yang lu senang, apa yang lu suka, dan apa yang lu bener-bener nggak suka gitu. Pengalaman itu ada di atas segalanya untuk lu bisa mengetahui apa yang lu suka dan lu nggak suka. Sebenarnya artinya orang-orang yang punya mindset seperti ini nih,
Orang-orang yang berani gagal, orang-orang yang berani kelihatan bodoh, agar memiliki banyak pengalaman untuk dia mengetahui hal-hal yang dia suka atau dia nggak suka, itu sangat akan membuat individu itu bisa maju lebih daripada orang lain. Tetapi anehnya mindset seperti itu, yaitu growth oriented mindset atau growth mindset seperti itu, punya kecenderungan untuk dilihat aneh, dikritik. Ya di Indonesia, orang-orang lihat itu sebagai hal yang kayak, lu ngapain sih? Nyoba banget, lu ngapain sih? Kayaknya ngebet banget gitu loh. Dan kesannya budaya untuk berusaha dan nyoba itu bukan hal yang keren. Dan gue sangat anti dengan itu, karena menurut gue itu adalah hal yang keren untuk orang berusaha dan nyoba. Formulanya simple artinya, ada yang lu jago, makanya lu jago dan lu jadi suka gitu. Atau lu suka ngelakuinnya, karena nyoba terus lu jadi jago gitu. Sebenarnya formulanya itu sih. Dan itu gak sia-sia, dan menurut gue ada harapan-harapan yang waras untuk lu miliki. Gue pengen ngejelasin lu tentang industri ya. Contoh kita ngomongin industri keuangan. Di sana keuangan orang paling cuma mikir, oh akuntan, jadi CFO gitu. Tapi padahal ada di sistem keuangan itu orang-orang aktuaris, ada stockbroker, ada crypto enthusiast gitu. Ya itu tetap keuangan, itu decentralized finance kan. Terus ada orang konsultan pajak. Jadi di sektor keuangan aja, niche-nya itu turunan itu banyak banget. Terus ada kayak orang spesifik perpajakan untuk tambang. Ada di kripto berkaitan specifically Bitcoin doang. Jadi lu tuh bisa jago banget di satu hal dan itu cukup untuk lu menghasilkan uang gitu. Itu nggak sesuatu yang abstrak banget gitu. Jadi lu jangan mikir, oh gue mau ngapain ya, gue mau jadi penulis. Ya susah. Lu pengen jadi penulis fiksi yang paling realistik kritisismenya terhadap pemerintah misalnya, itu ada kayak George Orwell gitu. Atau lu pengen jadi psikolog yang bisa ngasih masukan yang terbaik ke anak-anak kecil gitu, specific child psychologist. Jadi jangan cuman abstrak, lu harus mengerucut gitu. Dan lu boleh aja milih dan berusaha dan ganti-ganti di tengah-tengah perjalanan kesananya gitu. Yang pasti itu semua dimulai dari industri yang ada di depan mata lu. Kalau misalnya sesimpel lu kerja di pangkalan pasir aja, lu udah bisa ngelihat beberapa industri kayak urusan perlogistikan, yaitu kan ada truknya, yaitu orang banyak nih, orang yang kerja untuk tempat itu gitu loh, maksudnya sumber daya manusianya. Dan dia ketika lu nganterin kan lu bisa ngelihat konsumen lu tuh siapa, kayak apakah dia toko material, apakah dia perumahan, apakah dia project, dan lu di situ bisa ngelihat bahwa ini semua bagian dari rangkaian nih ekonomi gitu loh. Dan lu di sana bisa belajar. Tetapi di sini gue pengen ngasih disclaimer kalau tipe pekerjaan yang gue lihat itu ada dua tipe gitu. Contoh seperti yang offline work di properti, IO, home industry, ya bikin cilok, bakso segala macem. Dan tipe-tipe pekerjaan yang online kayak content creator, script writer, digital marketing, editor, content media strategist. Jadi ketika ngomongin tentang industri yang ada di depan mata lo, itu sebenarnya banyak banget opsinya. Mungkin gue di sini pengen cerita sedikit tentang gua ya. Gua itu kemudian memilih skill. Skill yang gue pilih itu sebenarnya simple, yaitu communication dan negotiation. Itu hal yang sama gitu loh. Jadi kayak persuasive communication itu skill yang gue tentukan. Dan di situ gue masuk ke property dan real estate. Gue di sana jadi property aggregator. Dan di dalamnya itu ya gue berhasil melakukan banyak komunikasi. Ya gue berhasil ngegolin project, ngebikin project berjalan ketika ada masalah dan segala macamnya. Dan gue rasa pengembangan yang lebih lanjut adalah untuk gue ngebawa ini ke social media. Karena gue juga passionate banget tentang entrepreneurship, dan S2 gue emang MBA di UGM dan entrepreneurship, ya makanya gue pengen mulai channel ini, yaitu Money Talk. Modal nol bisa. Welcome to Money Talks, because Money Talks, and we're here to talk about money. Dan sebenarnya kalau gue ngomongin tentang skill, bagaimana gue bisa menemukan skill ini untuk suatu yang gue pilih sebagai hal yang mendasari karir gue, adalah ya sesimpel gue nyoba dulu. Gue udah nyoba melakukan finance, gue udah nyoba melakukan pure kayak marketing itu loh, social media marketing. Gue udah nyoba legal drafting dan gak ada yang nyakut, dan gue gak se-passionate itu. Tetapi hal yang gue bisa lakukan, yang gue mau lakukan, walaupun gue kecapean dan walaupun kesannya waktunya juga gak banyak, adalah untuk disuruh berdialog, terutama untuk bernegosiasi atau berpersuasif. Dan di sini sebenarnya relevan banget untuk lu nentuin skill apa aja yang lu mau pilih gitu. Ya nggak usah apa aja lah, satu aja skill yang lu mau pilih. Gue menceritain ke lu tentang kesuksesan salah satu orang yang paling gue banggain.
Dan dia berhasil melakukan ini. Dia tuh mulai tadinya dari sales biasa gitu loh. Lama-lama dia naik ke direktur marketing untuk menjual produk alat kesehatan. Dan sebenarnya garis besarnya adalah dia mungkin secara dari luar nih, dia kelihatannya kayak, wah ini orang makin sukses, ini orang makin maju, duitnya makin banyak, proyeknya di mana-mana. Tetapi pada kenyataannya dia cuma fokus ke satu hal, yaitu komunikasinya ditingkatin terus. Yang tadinya dia nggak bisa ngomong sama orang banyak, sekarang bisa public speaking. Yang tadinya nggak bisa ngomong formal, jadi bisa formal. Yang tadinya nggak bisa ngomong sama, yang tadinya nggak bisa meyakinkan orang banyak, akhirnya jadi bisa meyakinkan orang banyak gitu. Jadi kayak dia berusaha nge-upgrade terus komunikasinya. Di luar tuh nggak kelihatan bahwa dia cuma fokus ke satu skill. Dan ada kayak misalnya kayak kita ngomongin ceritanya Mark Zuckerberg. Dia kan Harvard dropout ya. Dia tuh fokus ke programming. Dia nggak bikin Facebook, lu namanya The Facebook. Itu ya dia fokus dengan skill dia untuk programming. Jadi dia tuh adalah CEO yang hard coding juga, ngerjain gitu loh codingnya. Ya dia fokus sama satu hal. Dan dia menjadi youngest billionaire gitu. Jadi lu pilih satu hal yang lu bisa asah di dalam industri itu. Ketika lu mengasah, lu juga sambil ngebuat kemajuan di industri itu gitu loh, atau di niche itu, atau di hal yang spesifik di dalamnya gitu, memenuhi fungsi tertentu. Jadi kayak kesannya tuh lu harus menyukai, menemukan greget, menganggap asik, dan gak mau kalah di hal yang lu pilih ini, agar lu mau mencoba terus. Yang artinya, 1, lu menentukan skill dasar yang lu jago atau lu sukai. 2, lu gunakan skill itu di ranah profesional dan melakukan banyak pembelajaran dan perbaikan terhadap teknik-teknik dan kerangka kerja lu. 3, lu menunjukkan etos kerja yang positif secara konsisten. 4, dalam jangka panjang, lu tuh bakal dianggap kompeten. 5, jasa dan barang dari lu kemudian akan dianggap lebih kredibel daripada orang-orang lainnya dalam jangka panjang. Dan ini beberapa poin untuk ngomongin pengembangan dari ini gitu ya. Bagaimana ini bisa kemudian dikembangkan. Pahami bahwa hal-hal yang memiliki nilai tambah atau hal-hal yang gampang ngebikin kaya adalah untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sama orang lain sebelumnya. Dan itu lu bisa riset. Zaman sekarang riset tuh gampang banget. Untuk mengetahui jasa, produk, dan penawaran dari orang lain seperti apa untuk lu bisa menawarkan hal yang lebih unik, atau lebih menarik, atau lebih paket gitu. Dan kemudian hal-hal yang orang lain sudah lakukan tetapi masih ada ruang di mana lu bisa perbaikinya, itu biasanya hal-hal yang nilai tambahnya gede gitu. Dan pada kenyataannya banyak banget hal-hal dari ini yang masih belum dieksplor, belum pernah dicoba, belum pernah diperbaiki secara online atau offline. Dan hal-hal seperti ini, kemajuan-kemajuan ini, penemuan yang lu bisa lakukan terhadap ekonomi, terhadap produk, barang, dan jasa yang dicari-cari sama konsumen ini, disebut-sebut, dijelaskan sama orang-orang sebagai inovasi. Dan kemudian ketika lu udah fokus di satu hal, realistiknya lu juga mengembangin hal lainnya, kayak skill kedua gitu. Yang tadi cuman komunikasi menjadi komunikasi persuasif, menjadi contoh satu lagi di konteks gue nih, video editing. Kalau misalnya lu itu pengen kayak jadi content creator, ya mungkin punya jaringan yang lebih bagus gitu. Yang artinya networking, lu harus punya skill networking yang lebih bagus. Kalau lu pengen jadi podcaster, mungkin lu belajar cara nanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, ngerti gak sih? Jadi lu skill kedua atau ketiga yang lu pilih ini, itu idealnya berkaitan sama pengembangan dari bidang lu ini yang bisa dilakukan. Jadi range-nya ini tuh sangat luas. Dari lu literally hard coding, atau lu networking sama orang-orang yang bisa hard coding, itu bebas. Itu tergantung sama kebutuhan dan kenyamanan lu aja. Jadi di sini gue pengen bikin konklusi bahwa lu itu dianggap pemalas karena lu nggak punya kejelasan sama masa depan lu. Kejelasan tentang masa depan ini hanya lu bisa tentukan berdasarkan dari realita hidup dan lingkungan lu. Hidup yang lebih baik adalah hidup yang lu bisa tentukan. Untuk menjalankan masa depan yang lu inginkan, lu harus memilih realita yang lu mau jalanin. Realita yang lu mau jalanin bergantung terhadap opsi-opsi nyata yang ada di hidup lu. Opsi-opsi tersebut datang bukan hanya dalam penguasaan lu. Bahkan banyak dari mereka yang datang di luar kontrol lu. Seperti orang tua lu siapa, lu tinggal di mana, itu banyak faktor-faktor yang nggak lu tentukan. Tetapi gue yakin bahwa lu tuh selalu bisa menciptakan ruang dan waktu untuk menentukan opsi-opsi yang terbaik buat lu pilih jadi realita lu.